Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngalir Saja. Kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Mas Diki. Gimana Mas Diki dari perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar dan suasana Pemalang yang panas dan ceria ya. Tadi sempat mampir di nasi padang juga buat sarapan dan masakan di sini benar enak. Gimana dengan Mbak Risma? Alhamdulillah baik, perjalanan dari rumah. Betul kata Mas Diki sih, perjalanan hari ini tuh sangat mendukung suasananya. Kan biasanya daerah sini kan mendung gitu ya. Ini tuh sangat cerah, jadi ya nggak terlalu terganggu dalam perjalanannya lah. Tadi sempat sarapan juga nggak? Alhamdulillah tadi mampir ke warung makan yang sederhana, tapi makanannya luar biasa sih orang Indonesia. Pembahasan kali ini tentang kebahagiaan versi anak muda dan versi Al-Quran ya. Sekarang kan di zamannya kemajuan ini dengan teknologi yang sudah maju, banyak anak muda yang merasa dirinya stres, overthinking, bahkan burn out karena banyaknya tugas kuliah, terus overthinking karena juga banyak scroll-scroll yang banyak FYP yang masuk gitu ya. Bagian menurut Mbak Yuni itu seperti apa sih sebagai anak muda dan apa ya faktor yang menyebabkan ada bahagia itu contohnya itu seperti apa? Menurut saya sih bahagia ya Mbak. Bahagia itu simpel karena kan bahagia itu dibentuk dari diri kita sendiri ya Mbak. Lah menurut saya itu bahagia itu ketika kita merasa ketenangan, terutama ketenangan dalam hati kita ya Mbak. Terus merasa nyaman, terus mental kita nggak kena. Ya sebenarnya bahagia itu kita yang bikin, jadi ya kita yang mengontrol, walaupun kita tidak sepenuhnya bisa loh Mbak. Jadi kita tahu diri gitu, bagaimana kita meletakkan kebahagiaan di mana gitu ya. Iya seperti itu kurang lebihnya. Terus kalau masalah faktornya, faktor itu bisa datang dari keluarga ya Mbak, keluarga, terutama orang tua. Karena orang tua itu yang selalu mensupport kita, apa yang kita lakukan, terutama dalam hal yang baik gitu. Terus teman, pasangan. Kalau Mas Diki bagaimana definisi kebahagiaan dan faktornya yang menyebabkan bahagia versi anak muda itu seperti apa Mas? Hampir sama Mbak ini, saya setuju banget. Kalau bahagia itu datangnya emang dari hati kita sendiri. Bahkan ada quotes yang mengatakan bahwa kebahagiaan kita itu kita yang mengatur sendiri, bukan orang lain. Ya, bahagia itu kita yang menentukan, orang lain ya bisa jadi faktor lah, salah satu faktor bahagia, tapi ya nggak seluruhnya gitu. Kalau soal faktor kebahagiaan bagi saya sendiri itu ya simpel aja. Kalau saya sendiri lebih suka kayak bahagia main game, main nongkrong sama teman-teman, terus kumpul sama keluarga, terus bisa sharing-sharing pengalaman sama pasangan, gitu bisa. Ya intinya bahagianya ya ngumpul-ngumpul lah sama teman. Definisi bahagia menurut Al-Quran yang Mbak Yuni ketahui itu seperti apa Mbak? Kalau menurut saya kan versi Al-Quran yang Mbak, sedangkan Al-Quran kan kayak kitab sucinya orang muslim. Kita kan sebagai orang muslim, jadi kebahagiaan itu kita ambil ketika kita itu berada di jalan yang benar dan selalu istiqomah ke hal-hal yang baik, kayak seperti kita tidak melakukan hal-hal yang negatif kepada orang lain atau meresahkan orang lain, seperti itu sih memang. Apalagi kalau enggak selalu husnuzon kepada Tuhan gitu, biar kita tuh tidak keberatan atau tidak melampaui batas kemampuan kita. Jadi Kita terima saja gitu ya, apa takdir kita. Iya, jadi itu yang membuat kita bahagia, nggak merasa kayak kekurangan atau apa. Kan biasanya kalau kita merasa kekurangan, kita bikin kita itu down atau apa, karena Lalu membanding-bandingkan dengan diri orang lain seperti itu ya. Iya, kalau lebih seperti itu. Kalau menurut Mas Diki bagaimana yang Mas Diki ketahui tentang bahagia versi Al-Quran? Kalau menurut saya ya dari versi Al-Quran itu bisa ya kedekatan kita sama Tuhan sebagai seorang muslim, tentunya kan kita tahu bahwa siapa sih yang dekat sama Tuhan itu pasti merasa kan nggak mungkin. Ya kita sebagai muslim pasti bahagia kalau dekat sama Tuhan, apalagi kita bisa sholat lima waktu, terus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan sama Allah kepada kita, mulai dari kesehatan, harta yang berlimpah, teman-teman, itu merupakan puncak bagian di muda dan juga menurut saya. Itu benar berpengaruh banget sama kehidupan saya selama ini. Berarti dilihat dari versi Al-Quran itu bahagia itu bisa dengan mendekatkan diri kepada Allah ya, karena kita juga dapat merasakan rasa ketenangan dan kita juga menerima rasa takdir kita. Jadi kan kita menjalani hidup dengan rasa nikmat dan
menjadikan kita bersyukur, jadi kita bahagia seperti itu. Dan juga dengan kita mendekatkan diri kepada Allah juga akan mendapatkan dua kebahagiaan dunia dan akhirat seperti itu ya Mas Mbak. Sekian dari pembahasan bahagia versi Al-Quran dan versi anak muda. Terima kasih untuk Mbak Risma dan Mas Kiki yang sudah menjelaskan menurut kebahagiaannya masing-masing dan versi Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.